mau bahas-bahas lagi karena kok gue baca komen-komennya masalahnya kok tentang tas begitu doang. Padahal tas 1 miliar aja gue bisa beli tas gitu. Tapi tunggu banyak ya, karena gue nggak mau ngomong lagi. Setelah itu gue nggak mau ngomong lagi. Kayaknya gue ada deh tas itu deh, Dea. Yang Gucci itu. Ada nggak ya gue pernah foto pakai tas itu? Bentar, coba gue lihat di IG ya. Kan gue pernah tuh lagi traveling pakai tas itu tuh. Coba gue lihat IG. Ada deh kayaknya, harusnya ada nih, harusnya ya. Ntar ketemu Fuji nggak? Iya nanti ketemu. Harusnya gua ada pegang tas itu ya. Cari di foto-foto gitu deh. Gue nggak suka soalnya gara-gara tas katanya jadi begini. Gua nggak mau, gua harus jelasin nih. Ada harusnya nih tas. Kalau di IG kayaknya nggak ada. Oh, gue pakai waktu gue bawa motor kalau nggak salah. Pas gue bawa motor, gue pakai tas itu deh. Pas gue lagi samori motor-motoran tapi tunggu. Motor. Tunggu masih 7.000. Duh, nih dia nih ada, tapi dari samping lagi. Adanya dari samping lagi. Udahlah, lupain, nanti kamu malah dihujat. Biarin aja dihujat, udah biasa. Ini gue mau menjelaskan tentang histori ya. Gue nggak terima gue soalnya. Kalau mengikhlaskan gue sudah ikhlaskan karena juga udah dibawa. Nggak bakal juga gue nyamperin dia untuk apa namanya, ngambil tas doang. Ngapain? Tapi historinya guys, history kalian harus tahu, history, memori. Tunggu ya. Kayaknya gue ada pakai, jelas deh. Ada nih, tapi dari belakang. Tunggu. Harusnya ada yang lebih jelas nih. Pelit amat jadi orang udah diikhlasin. Bukan masalah pelit ya, gue nggak pernah pelit. Itu tas pemberian dari almarhum bokap gue 9-10 tahun lalu ya. Jangan sembarangan ngomong kalian ya. Itu dari orang tua saya, bapak saya.
Nih, ada nih. Akhirnya ketemu. Ini tahun berapa nih? 2019. Ini tas Gucci ya. Sudah 10 tahun. Bokap gue tuh meninggal Aska itu lahir tahun berapa ya? 3 Oktober tahun berapa ya? 2009. 2009 ya. Berarti udah 8 tahun. 8 tahun 9 tahun lah ya. Nih. Ini foto tas, ini saya pakai touring. Ini saya lagi bawa motor saya sendiri yang BMW ya. Ini tasnya. Ini tasnya. Jadi bukan masalah harganya ya. Bukan masalah harganya ya. Tapi ini tas pemberian dari almarhum papa saya. Ini tasnya Gucci. Kenapa saya pakai touring? Karena ini nggak bakalan kemasukan air. Jadi barang-barang saya di dalam kayak handphone, power bank, apapun itu tidak akan tembus ke dalam. Ya, ini yang dibawa sama Tony. Ini yang dibawa. 13 tahun deh ya kalau udah 2009. Iya, betul. Berarti ini udah 13 tahun dong tas ini sama gua. Lama juga ya? Kan tadi Ray aja bilang di apartemen, Cok. Iya, dari bokap gua masih ada. Terus 3 hari itu meninggal. Ini tas udah 13 tahun berarti. Ya, ini tas berarti udah 13 tahun. Karena gue cek handphone gue selama perjalanan. Gue liatin ini tas kayaknya udah lama banget sama gue. Karena gue inget banget ini tas bokap gue beliin waktu itu. Karena waktu itu gue sedang gila-gilanya naik gunung. Ya, jadi kalian jangan pada gila. Jangan gara-gara bilang cuma gara-gara tas. Enggak, ini pemberian almarhum papa saya. Ini pemberian almarhum papa saya. Ini tidak bisa dibeli lagi ya. Kalian kalau ngomong jangan asal ngebacot. Tony followersnya 200, mau dia followersnya 1M pun dia tidak akan jadi apa-apa di Jerman. Karena yang follow banyakan orang Indonesia ya. Orang Jerman bukan kayak orang Indonesia. Followers banyak langsung di endorse. Enggak. Followers banyak di Jerman itu tetap nothing kalau lu nggak punya usaha atau lu nggak punya kreativitas apapun ya. Dia bawa tas ini. Saya bukan bilang dia mencuri. Dia bawa tas ini, tas kesayangan saya. Saya tidak, lillahi ta'ala, saya tidak pernah memberikan tas ini ya. Tapi tas ini saya pinjamkan untuk dia pakai ke nge-gym. Ya. Tas ini saya pinjamkan waktu dia pakai ke nge-gym. Dan tas ini juga pernah dibawa ke Jogja, ya dia. Iya. Ada di Jogja tuh dia bawa juga tas ini. Saya yang suruh dia bawa tas ini. Dia kalau traveling selalu pakai itu. Dan saya kalau traveling pakai ini ya. Terserah kalian ya. Tapi saya tidak permasalahkan. Bagaimana ya ngomongnya? Ini tas dari almarhum papa saya yang sudah meninggal. Ya. Mungkin buat kalian ini murah. Bisa dibeli lagi. Saya juga bisa beli lagi kalau ada. Ya. Tapi ini pemberian dari orang tua. Ini udah lebih. Pokoknya ini sebelum Aska lahir. Sebelum Aska lahir saya mengandung waktu itu usia 3 bulan. Ini. Tadi Ray saat makan bilang, iya kak itu tas dari waktu kakak masih di apartemen Permata Hijau. Ya, ini pemberian tas papa saya dan saya tidak pernah memberikan kepada Tony. Meminjamkan iya. Kalau meminjamkan iya, ya. Kalau meminjamkan iya. Tapi tidak memberikan. Lalu sebelum Tony datang, tas ini dipakai sama adik saya untuk kuliah. Tapi adik saya pun setelah pakai kuliah, dia balikin lagi sama saya. Ya. Tapi saya sudah ikhlaskan tas ini. Walaupun banyak historinya dalam hidup saya. Karena ini pertama kali papa saya memberikan saya tas mahal. Karena saya dulu itu
tomboy, nggak suka pakai tas kayak tas Hermes gitu, yang tas Hermes itu yang kayak Birkin gitu, saya nggak suka. Saya dari dulu tomboy, sukanya pakai tas ransel. Ini saya suka pakai touring. Tuh lihat, ini foto-foto touring motor saya nih. Ini saya kasih lihat ya. Ini foto-foto touring saya. Tuh, saya kalau touring, saya simple orangnya. Saya bawa tas ini. Ini saya. Ini saya, tuh. Tuh, ini saya. Tuh, saya kalau touring pasti saya bawa tas. Tuh. Ini tas saya. Jadi ini adalah kenang-kenangan dari papa saya. Ini kenang-kenangan dari almarhum papa saya. Kenapa ini yang dia bawa? Kenapa bukan tas yang lain yang dia bawa? Kenapa bukan tas lain yang dia bawa? Kenapa harus tas ini, tas kesayangan saya yang papa saya berikan hadiah ulang tahun sebelum 3 hari dia meninggal. Karena papa saya meninggal tanggal 13 Maret, saya ulang tahun tanggal 17 Maret. Mana tadi? Nih, ya. Terus dia klarifikasi di Instagramnya kalau tas ini adalah diberikan untuk dia. Dari mana pikirannya dia? Tidak make sense. Tidak make sense. Tidak mungkin saya memberikan tas ini kepada orang walaupun orang itu saya cintai. Pemberian tas dari almarhum papa saya. Sekarang saya nggak punya kenang-kenangan apa-apa lagi dari papa saya. Cuman ini satu-satunya sama foto yang selalu ada di handphone saya. Tuh. Cuman ini yang saya punya. Hanya ini yang saya punya. Saya udah gak punya apa-apa lagi. Dan lillahi ta'ala saya berani bersumpah. Saya berani bersumpah atas nama ketiga anak saya, ya, bahwa saya tidak pernah memberikan tas ini untuk dia. Kenapa ini yang dia bawa? Kalau dia mau pergi dari rumah, silahkan pergi dari rumah. Silahkan. Sampai teteh pun bilang baju-baju baru yang saya belikan untuk dia bawa semua. Kalau memang dia laki-laki gentleman, ya, dia laki-laki gentleman dan punya harga diri, yang seperti dia bilang di Instagramnya, harusnya tidak dia bawa barang-barang saya. Kalau dia memang laki-laki gentleman, dia pergi, pakai aja itu baju yang ada di badannya, atau bawa barang-barang yang memang barang-barang itu dulu punya dia. Ini, saya nggak pernah bilang dia maling. Tapi kenapa dia bikin di story-nya menganggap kalau dia maling membawa tas saya, dan dia klarifikasi bahwa dia diberikan hadiah tas ini untuk dia. Ini cuma tas doang loh. Saya aja punya tas mahal di situ. Saya bisa beli tas kayak begini, tapi memori tidak bisa diulang. Satu lagi mengenai gelang. Gelang yang suka saya pakai di sebelah kiri. Gelang. Itu juga, itu adalah hadiah dari Kak Amel. Tidak mungkin saya berikan ke dia hadiah dari Kak Amel, tiba-tiba saya berikan hadiah untuk dia. Kalau yang lain terserahlah, baju-baju dia mau bawa apa segala macam. Tapi kalau dia mau bawa baju adik saya, yang ngomong dulu dong, ngomong dulu. Ini yang dibawa banyak masalahnya. Saya nggak ngungkit ya. Saya nggak ngasih, saya nggak ngasih dan saya nggak memberikan. Jelas saya minta karena ini tas dari papa saya, almarhum. Ya, ini almarhum papa saya yang kasih. Capek ngomong sama kalian, pokoknya saya cuma mau ngomong itu aja. Ya, karena saya dari tadi saya mikir kok kayak ada yang janggal ya. Apa ya, kok aneh ya gitu.
Tapi ya udah nggak apa-apa karena udah diambil. Ya udahlah. Mau digimanain lagi? Followers semua orang yang pernah pacaran sama saya pasti followersnya naik, itu udah pasti, itu udah jaminan. Dan followersnya semua orang Indonesia. Jadi walaupun dia banyak followersnya, di Jerman itu tidak akan jadi apa-apa dia. Tidak akan jadi apa-apa. Kita lihat 3 bulan ke depan ini, coba. Kita lihat kalau memang dia bisa jadi apa-apa dari followers yang besar itu. Nggak akan jadi apa-apa. Tidak akan. Saya itu bukan obses sama dia ya. Saya udah lapor polisi karena CCTV ada di rumah semua, CCTV ada. Itu kan namanya kalau di Indonesia sama aja kayak pencurian, tapi saya tidak pernah bilang dia mencuri. Tapi saya bingung, tas saya kenapa dibawa? Itu aja. Bingung saya. Gak habis pikir saya sama dia. Dia bilang saya playing victim, padahal dia yang playing victim. Saya tahu kok. Dari tadi gue kebiasaan kalau putus, enggak, gue sama John putus gue baik-baik aja. Gue sama John putus gue baik-baik aja. Gue nggak pernah berantem sama John Hopkins. Malah kalian yang ngata-ngatain John Hopkins, waktu itu dia ngata-ngatain John Hopkins disabilitas lah, ngata-ngatain dia cacat lah. Saya nggak pernah setiap pacaran berantem. Nggak pernah saya. Kebanyakan followersnya Tony, hatersnya Nicky. Memang. Kebanyakan juga akun-akun fake kok. Loh kalau Kiki The Potters mah beda lagi ceritanya. Dia mah fitnah banget itu sekelas lah. Tapi bedanya kalau si Tony kan di Jerman. Dia bilang katanya, kemarin tuh gue lagi apa sih namanya dia? Kalau ya. Iya. Lagi kalau nggak bisa mikir gitu. Jadi lagi kalut nggak bisa mikir gitu. Jadi yang dia tulis itu gue nggak bisa mikir gitu ya. Terus gue tadi nonton live-nya dia di YouTube. Dia bilang dia jadi bapak yang baik. Dia nganter jemput anak sekolah. Kan di rumah ada supir. Kalut. Pertama, di rumah kan ada supir. Ya. Ini gue bahas sekali aja ya. Abis itu gue gak mau bahas lagi. Udah terserah.
Pertama, dia bilang katanya dia bapak yang baik. Ya, dia antar anak jemput sekolah. Gue bisa jawab, di rumah itu ada supir. Supir itu gue gaji. Ya, sebulan itu gue gaji 5 juta. Sebulan untuk ngantar anak jemput sekolah. Tapi dia gak mau pakai supir. Nah, pulang dari nganterin anak sekolah, dia tidur. Karena dia bilang katanya dia kurang tidur. Terus dia bangun siang. Terus supir mau jemput sekolah anak-anak. Karena kan gue kerja, ya kan. Terus dia bilang, nggak usah supir yang jemput. Biar gua aja yang jemput, ya kan. Ya udah, itu kan berarti kan kemauannya dia, ya kan. Pulang lagi, tidur lagi. Tidur, makan, berak. Pergi ke tempat nge-gym. Setiap kita makan, gue tanya di meja makan. Ayo, kapan mau bikin bisnis? Ayo, kapan mau dijadiin itu kaos-kaosnya biar bisa dijual? Lu manfaatin gue aja, tapi manfaatin gue in the good way. Di jalan yang benar. Gitu, gak apa-apa manfaatin gue. Gue bisa bantuin lu jualan t-shirt lu. Lu mau bikin berapa? Lu mau bikin 5.000, gue bisa jualin 5.000. Gue bilang gitu. Tapi dia bilang iya tunggu, ini masih ditelepon tukang jahitnya yang di Bali. Oke. Terus akhirnya gue masuk penjara. Iya memang gue masuk penjara. Dikarenakan Dito Mahendra, ya kan. Sebelum gue masuk penjara, gue masih bisa pegang handphone, ya. Dan di penjara juga gue bisa pegang handphone. Tapi gue kalau mau nelpon harus ke kantor gitu dan minta izin dulu untuk nelpon anak-anak gue. Ya, itu selalu gue diizinin tuh untuk nelfon. Tapi hanya untuk telepon anak-anak gue di rumah. Karena anak-anak gue di rumah kan gak ada yang jagain. Yang jagain kan pembantu sama si Tony doang. Nah, terus gue tanya sama Tony, gue ini di penjara. Gue gak tahu sampai kapan gue di penjara. Mungkin gue minggu depan keluar. Atau mungkin gue bulan depan keluar. Atau gue gak tahu gue kapan keluarnya. Gue tanya, terus lu mau pergi atau lu mau stay? Kalau lu mau stay, gue terima kasih. Tapi kalau lu mau pergi juga tidak apa-apa, karena gue tidak mau merepotkan. Ya, ini bener ya, ini fakta ya. Terus dia bilang, no, I will stay. Gue bakal tunggu lu sampai lu pulang, karena gue cinta sama lu. Dia bilang begitu. Masih ada WhatsApp-nya, ya, masih ada WhatsApp-nya lengkap semuanya. Ya udah, gue berterima kasih. Gue bilang terima kasih sudah menjaga anak-anak gue. Ya, akhirnya disitulah kalian simpati kan. Kalian simpati, kalian bilang, wah Tony baik ya. Wah Tony ini ya jagain anak-anaknya ya segala macem ya. Gitu kan. Udah keluarlah gue dari penjara, ya kan. Keluar dari penjara. Yang ada di otak gue itu karena gue sudah 2,5 bulan tidak bekerja, tidak menghasilkan uang. Pastinya gue mau bekerja dong. Ya kan, pastinya gue mau bekerja. Gue tanya si Tony, ayo kapan kita lu mau bikin apa namanya, dia mau bikin t-shirt, mau bikin kaos. Dia bilang gini, kapan gue punya waktu bikin kaos, kan gue jagain anak-anak lu. Loh sekarang kan gue udah keluar, gue bisa bantu. Memang gue bilang kalau lu mau bikin kaos lu tunggu gue, karena kalau lu bikin sendiri lu pasti akan dibohongin sama orang dengan harga yang mahal. Gitu. Soalnya gue baru nonton siaran ulangnya si Tony live. Dia suruh semua orang nonton, sampai ke keluarga-keluarganya disuruh nonton, sampai ke temen-temennya disuruh nonton. Tapi ya udahlah. Kalian mau follow dia juga guys, nggak ada masalah. Ya. Terus habis itu Januari sempat berantem gara-gara dia bilang, kapan gue punya waktu untuk ngurusin kaos segala macam ini itu, sedangkan gue ngerawat anak-anak lu. Terus gue bilang, Tony, kan ada 4 pembantu di rumah, anak-anak gue pasti nggak akan kenapa-napa. Lagian kan lu cuman pakai laptop, pakai handphone, nggak pergi kemana-mana. Kenapa lu jadi marah-marah, ya kan? Udah tuh diem-dieman segala macem. Nah di situ gue berpikir kayak, ini orang kayaknya nggak mau maju karena udah keenakan hidup di rumah gue, dilayani sama 4 pembantu, baju dicuciin,
baju disetrikain, makan disiapin, mobil ada, driver ada, ATM gue titipin ke dia, semuanya gitu. Jadi mungkin dia merasa sudah nyaman, akhirnya dia males-malesan. Nah, karena gue ini kan orangnya pekerja keras, gue ini nggak, coba gimana sih jelasinnya deh? Gue ini gimana, coba jelasinnya lu sini deh. Biar clear semua gitu, biar clear semua. Gue nggak mau. Dia duluan soalnya yang posting soal gue. Gue padahal cuma posting 1 video pernikahan doang. Gue ini pekerja keras. Maksud gue, karena gue pekerja keras, gue maunya lu juga bekerja gitu. Iya, maksudnya kan Lu sama-sama kerja, sama-sama nyari uang, apapun caranya lah. Iya, Tony itu punya uang di rekeningnya selama seumur hidup, 33 tahun dia hidup, ya. 33 tahun dia hidup, dia cuman punya uang di rekeningnya itu sekitar 800 apa 900 juta. Itu dia liatin ke gua. Dia bilang ini adalah uang gua dari uang asuransi, dan gua nggak akan punya uang lagi dari sini. Gua cuma punya uang ini dan penghasilan dari polisi yang sudah gue tidak jadi polisi lagi, tapi gue tetap dibayar 20 juta setiap bulan. Gitu, dia bilang. Nih ini versi dia ya. Ini versi dia, kalian boleh tanyakan ke dia, ya. Habis itu gue bilang, "Ya udah nggak apa-apa. 20 juta itu nanti diputerin aja uangnya." Gitu kan. Nah, tapi dia kasih ke gue 20 juta itu 3 kali. Memang betul dia kasih gue 20 juta itu 3 kali. Gue masih pegang semua WhatsAppnya. Karena setiap dia kirimin gue duit, gue selalu bilang, "Ini untuk apa? Gak usah gue kembalikan." Dia selalu bilang, "Tidak, ini buat kamu. Karena saya bertanggung jawab atas kamu, karena kamu adalah pacar saya." Ya, udah. Tapi uang 20 juta itu tidak pernah gue pakai untuk uang pribadi gue. Ya, jadi uang itu selalu digunakan untuk bayar sepak bola, klub bolanya si Tony, karena si Tony katanya pengen jadi kiper, pengen jadi goalkeeper. Akhirnya gue bayarin, harganya berapa? 8 juta apa berapa? 9 juta lagi. Coba tanya Abay. Abal ya? Abal apa Abay? Abal, tanya Abal. Karena Abal yang referensiin Tony itu harus masuk klub di mana. Itu sebulan ya. Itu nggak sampai sebulan ya, cuma 2 minggu. Cuma 2 bulan apa? Bukan, maksudnya bayarnya. Bayarannya tuh berapa kali ketemu. Apa per sesi? Per sesi itu 5 juta apa 6 juta gitu. Per sesi ya, bukan 1 bulan ya. Per sesi itu hitungannya 2 mingguan atau semingguan gitulah. Gue lupa lah, pokoknya segituan lah ya. Itu uangnya gue pergunakan juga untuk kebutuhan dia. Terus dia bilang, "Gue udah masuk klub bola nih, gue nggak punya baju bola, nggak punya sepatu bola." Akhirnya kita pergi tuh ke Plaza, ke Senayan City. Kita belanjain tuh sepatu bola, baju bola, sarung tangan bola ya. Buat kiper itu sarung tangan kiper yang sekarang sarung tangan kiper yang apa? Yang tebel, kaos kakinya. Kalau kalian lihat di Instagramnya, ya kalau kalian lihat di Instagramnya itu nggak tahu dia udah dihapus atau enggak ya. Yang dia pakai baju bola sampai atas sampai bawah semuanya itu uangnya itu ya, itu semua dipakai untuk kebutuhan dia sendiri, hanya untuk kebutuhan dia sendiri, bukan untuk gua. Karena gua tidak pernah meminta uang sama dia, sama sekali ya. Terus masalah ini gue juga ada nih tulis. Terus ada lagi, dia taruh di story uang transferan ya. Gue bisa jelaskan. Transferan pertama 92 juta ya. Itu untuk mengganti uang tiket gue yang gue tidak boleh pergi ke Swiss saat itu. Jadi waktu itu gue sedang sebel sama dia ya. Karena dia itu gue udah sering bilangin, "Ayu jangan males, ayu ngapain kek, ayu kerja, ayu ngelakuin apa kek. Jangan cuman nganter anak sekolah, terus jemput anak sekolah, tidur, udah kayak supir. Ayu semangat,
Ayo, gue tuh selalu supportin dia. Ayo semangat kerja, yuk kerja, yuk kerja. Ngapain kek, lu buat apa, lu mau bikin apa segala macem. Sampai terakhir dia bikin baju print muka gue, ya kan? Iya. Dia ada nggak ngasih contohnya ke lu? Tapi katanya dia cerita. Dia ada nggak ngasih contoh baju printan yang pakai muka gue? Enggak. Nah, sampai Seket gitu kan? yang di skate itu iya, yang gue di kamar mandi pakai baju putih. Nah, udah kan, udah stop di situ. Gue bete sama dia, gue bilang sama dia, gue mau pergi dong, gue mau healing, gue bilang gitu kan. Kenapa kak? Gue mau healing aja deh, gue lagi nggak enak hati, gue bilang gitu kan. Ya udah, mau kemana? Mau ke Swiss. Tapi gue nggak bilang sama si Tony kalau gue mau ke Swiss. Nah, malam-malam itu gue telepon dia udah oke kan tiketnya semua? Udah kak, tinggal pergi aja kapan? Besok sore. Terus Tony dengar. Karena gue manggil teteh tolong ngambilin koper ya gitu. Udah. Terus dia nanya, mau kemana? Mau ke Swiss. Kok lu pergi ke Swiss? Mau ngapain? Ya gue mau jalan-jalan, gue mau healing. Gue stres di rumah gitu. Nggak boleh, kamu di sini aja. Saya tidak mengizinkan kamu untuk pergi. Saat itu gue udah jadi istrinya ya. Gue udah jadi istrinya. Ini gue bukan masalah move on atau apa, tapi gue mau menjelaskan satu persatu tentang story yang dia posting. Ya. Ini kita sudah suami istri ya, dan uang 20 juta yang dia kasih tiga kali itu gue sudah menjadi istri juga. Itu namanya uang nafkah. Kalau nafkah itu memang di Islam itu kan memang diwajibkan. Ya, itu kan kalau nafkah diwajibkan kalau di Islam. Ini gue udah catatan ya, biar gue nggak miss gitu ya. Terus dia ganti karena dia bilang gue nggak boleh pergi. Lu nggak boleh pergi, lu harus di rumah aja sama gue nggak mau lu pergi. Sampai dia nangis di kasur, dia peluk gue, dia nangis. Please don't go baby, please, I love you so much. I'm sorry kalau gue bikin salah sama lu, gue nggak akan males lagi. Gue baru sadar ternyata memang gue di rumah cuman diem aja. Ya udah, akhirnya dia ganti, dia telepon lah ibunya.